Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya Widya Yudanegara. Di pagi hari ini, teman-teman akan saya ajak mengunjungi satu tempat di wilayah Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kalau sebelumnya, kita membahas tentang laut, pantai, begitu. Tapi kali ini saya ajak ke salah satu destinasi yang ada di wilayah Kecamatan Watulimo ini, Kabupaten Trenggalek, yaitu sebuah tempat pembudidayaan mangrove, ya, yang disebut dengan MPC atau mangrove pancer cengkrong. Nah, seperti apa sebenarnya dan bagaimana MPC itu? Mari kita ajak teman-teman untuk masuk ke dalamnya. Kang Rowi salah satu pengelola MPC mangrove pancer cengkrong. Suka ngejeng, Kang? Suka ngenjing nasi Iya. makan jauh. Saya mikir untuk cedek nih ini. Nah, enggak, ini kan lagi ditutup lokasi wisata termasuk MPC atau mangrove pancer cengkrong. Sampai kapan penutupan ini, Kang Rowi? Ini aturan yang sudah berlaku di Kabupaten Trenggalek. Destinasi wisata semua yang ada di Trenggalek itu juga ditutup. Untuk pembukanya sampai saat ini belum ada konfirmasi dari bapak-bapak yang terkait. Oke. Nah, Ada belum pemberitahuan. ada pemberitahuan yang pasti. Karena Oke. apa ya, mungkin dengan adanya jilid 2 pada saat ini mungkin masih ada persiapan-persiapan yang harus dipersiapkan. Oke, setuju. Gitu. Ini berdampak enggak bagi para teman-teman pengelola ini? Oh, sangat dampak sekali, berdampak sekali. Kaitannya dengan adanya itu destinasi warung-warung yang ada di Cengkrong, khususnya Otomatis di tutup. MCC otomatis tutup. Oke. Artinya sampai saat ini menunggu dan menunggu, mengikuti anjuran-anjuran. Oh, ngono. Yang mengikuti Siap, aturan siap. yang mungkin saiki buka. Kita semua Oke. untuk pengelola semua yang ada di destinasi wisata Trenggalek. Siap. Oke. Kang Rowi ini salah satu pengelola dari mangrove cengkrong atau MPC begitu. Ada berapa luas hektar itu yang dimanfaatkan untuk budidaya mangrove ini? Pada tahun 2008 sampai saat ini kurang lebih sekitar 28 hektar. 128 hektar. Luas ya berarti ya? Luas. Terus itu ditanami berapa varian mangrove? Itu ditanami sekitar 19 varian. 19 varian. Termasuk blue guera, termasuk jenisnya semacam-macam itulah. Oke. Bahasa Latinnya yang kadang-kadang bahasa kita Latin, bahasa Latin. kita nggak mungkin harus menghafal sebanyak itu. Masalah Minimal. gini, karena di Jawa Timur yang termasuk steril, artinya steril kawasan, itu termasuk pantai Cengkrong. Oke. Untuk kawasan Cengkrong, bibit-bibit yang kami tanam pada saat ini masih bagus. Artinya seandainya dimanfaatkan untuk dibikin yang namanya itu sirup atau dodol dan sebagainya masih sangat bagus. Oke. Berarti yang dimaksud adalah tanah ini masih relatif bisa dibilang ideal untuk penanaman mangrove itu gitu, karena memang situasinya cukup bersih ya, cukup bersih sehingga ini memang benar-benar mampu untuk menghasilkan mangrove yang memang benar-benar berkualitas seperti itu. Mangrove itu ada buahnya ya berarti? Banyak. Oke. Gitu. Varian-varian itu banyak. Masalahnya saya kalau ndak buka itu ndak hafal satu persatu. Oke, siap. Terus untuk ini untuk pengelolaan ini kan butuh dana. Sejauh ini atau selama ini dananya itu dari mana untuk misalnya untuk melakukan pembenahan fasilitas? Itu dari mana anggarannya? Dari sedikit
sedikit dari anggaran yang ada, artinya gini, ada pengunjung beberapa persennya untuk pembenahan Oh gitu. dan sebagainya. Terus fasilitas yang mungkin belum ada, teman-teman untuk memberikan aspirasi gimana caranya menggait untuk kawasan itu supaya tetap bagus, nyaman, dan rapi, bersih dan sebagainya, semacam itu. Oke, artinya dengan kata lain, jadi anggaran untuk melakukan pembenahan bagi teman-teman pengelola itu diambilkan dari tiketing, betul? Betul. Oke, Berapa persennya dari tiket? siap. Kalau itu tiketing, tapi kalau untuk parkir arahnya larinya kemana? Area semua dikumpulkan. Termasuk itu berarti. Oke. Nah, berarti teman-teman ini, mohon maaf, ini relawan ya. Termasuk Disebut relawan, relawan iya. ya. Artinya tidak ada yang bayar gitu ya. Tidak ada yang membayar. Oke. Makanya sejak awal untuk Pemaswas Kedung Samudra yang mengelola destinasi wisata mangrove atau hutan mangrove yang ada di Pantai Cengkrong sini di MPC, awalnya itu bukan untuk pariwisata, melainkan untuk reboisasi atau penanaman kembali supaya anak cucu kita biar menikmati. Dulunya Bluguera ada, dulunya bogemnya ada, bahasa bukan Latin bogem itu, semacam itu. Ya berarti begini saya simpulkan. Berarti teman-teman pengelola ini punya wadah yang namanya Pemaswas Kedung Samudra. Saya rasa itu saja Kang Rowi selaku salah satu pengelola dari MPC. Sewu Pak Wid. Siap. Untuk pertanyaan penjenengan tadi untuk edukasi memang betul. Sejak awal selain untuk reboisasi, biar anak-anak kita itu selalu mengenang. Artinya apa? Edukasi itu pembelajaran tentang mangrove. Itu kan di situ destinasinya banyak. Artinya variannya banyak. Mulai dianjurkan mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Itu biar tahu mangrove itu apa sih? Dan kegunaannya untuk apa? Kegunaannya untuk apa dan manfaatnya untuk apa? Sampai segitu detailnya lah untuk memberi pelajaran atau edukasi kepada anak didik kita. Termasuk yang sudah sekarang sampai saat ini perguruan tinggi, termasuk Undip, termasuk IAIN Sunan Ampel, Tulungagung, termasuk UMM Malang. Oke. Terus UB Brawijaya. Yang sudah dekannya sudah ini. Artinya sudah kolaborasi untuk mengenai itu semacam itu. Supaya apa? Untuk nantinya pengajuan skripsi atau nanti skripsi kebanyakan diserahkan khususon untuk UB Brawijaya Malang. Begitu, makasih. Siap. Mungkin ada satu pertanyaan lagi. Ini yang masih bukan mengganjal, tapi paling tidak ini memberikan semacam informasi keluar gitu. Yang saya tangkap yang jenengan sebutkan dari pihak sekolahan-sekolahan seperti itu kan arahnya kepada edukasi, kepada pembelajaran tentang apa dan sebenarnya apa sih mangrove seperti itu. Nah itu sebagai wisata edukasinya. Nah sekarang realnya fungsi selain untuk edukasi kepada anak didik, fungsi daripada mangrove itu realnya sebenarnya untuk apa? Ditanam. Ditanam. Yang pertama untuk memfilter. Memfilter sampah. Biar tidak masuk ke laut, itu satu. Oh gitu. Yang kedua untuk ombak itu biar tidak pecah. Artinya untuk menahan abrasi. Menahan abrasi air laut untuk masuk ke wilayah perkampungan atau masuk ke wilayah mangrove. Siap. Satu hal. Iya, siap. Apakah di dalam area mangrove itu dimungkinkan istilahnya tempat bertelur jenis ikan tertentu misalnya? Iya, ada. Memang di situ kalau pada tahun berapa itu saya lupa ingat yang saya sebutkan. Pada saat itu juga ketika ditebang oleh masyarakat, dijual dan sebagainya untuk dikeluarkan ayunya.
di situ pun ikan tidak ada sama sekali. Ketika ditanami mangrove, teman-teman kelompok masyarakat pengawas tadi mereboisasi untuk mangrove, ternyata sekarang alhamdulillah kerang hijaunya masuk, kepitingnya ada, ikannya di situ bagus, mulai banyak. Artinya untuk perlindungan, semacam itu untuk ikan atau untuk karang-karang yang ada. Oke. Berarti di area mangrove itu terjadi tempat yang nyaman bagi berkembang biaknya biota, gitu kan? Ngomong-ngomong, area mangrove itu jenis airnya termasuk asin atau tawar? Payau, Mas. Payau, berarti tengah-tengah. Iya, Itu yang saya maksud. Berarti Anda cukup memahami tentang ini ya ternyata. Sedikit banyak. Sedikit banyak, tidak semua. Yang mungkin gini. Saya dengan interogasi oleh polisi. Artinya dengan saya memberitahukan panjenengan yang mungkin ada sedikit banyak, ada yang keliru, ada yang lebih dan ada yang kekurangan. Saya sebagai pengelola Kejung Samudra, Pok Mas Was, Destinasi Wisata MPC, saya minta maaf yang siap. Begitu Mas Wid. Assalamualaikum. Terima kasih luar biasa.